sekarang kita di podcast kali ini mau bahas tentang etika-etika yang kita butuhkan untuk berpendapat di media sosial. Nah, ngomong-ngomong tentang etika nih, menurut kalian berdua, apa sih etika itu? Jadi teman-teman digital, etika sendiri yaitu perilaku atau aturan-aturan yang dapat mengarahkan kita untuk cara bertindak dengan cara yang benar, terutama dalam menjalin hubungan kita dengan orang lain pastinya. Nah, benar banget. Kalau menurut aku sendiri, etika itu bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi bagaimana cara kita berpikir sebelum bertindak. Benar-benar, apalagi nih ya, kita berinteraksi itu nggak cuma di dunia nyata aja, tapi kita juga berinteraksi di dunia digital. Maka dari itu, kita juga harus bisa menjaga rasa hormat dan rasa sopan kita, walaupun cuma lewat layar. Tapi ya, sejujurnya aku tuh masih kurang paham nih tentang etika itu bagaimana, cara beretika dengan baik di media sosial itu bagaimana, terus meresponi atau menanggapi suatu isu atau hal-hal yang viral di media sosial saat ini. Nah, itu yang bakalan kita bahas di podcast kali ini. Dan supaya kita nggak salah-salah informasi dan supaya kita juga dapat ilmunya itu lebih banyak, tentunya kita bakalan mengundang tamu yang sangat-sangat spesial. Tunggu dulu. Jadi kita asik sendiri deh ngomongnya. Oh iya ya? Oh iya. Jadi kita belum perkenalan diri dengan teman-teman digital nih. Udah kita perkenalan dulu deh ya. Halo, nama aku Abigail Veronica Kristi, bisa dipanggil Abigail. Hai, nama saya Gabriela Devina, saya Wijaya, biasa dipanggil Gaby atau Devina. Hai, aku Gabriela Stefani Panjaitan, kalian bisa panggil aku Fani. Udah guys, kasihan teman-teman digital kita udah pada nungguin. Daripada lama-lama, yuk langsung aja kita panggil tamu yang sangat-sangat spesial kali ini yang akan menemani kita hari ini. Oke guys, sekarang kita sudah sama Bunita sendiri. Nah, dipersilakan Bunita untuk memperkenalkan dirinya ke teman-teman digital supaya lebih kenal. Baik, terima kasih. Ya, saya Anita, SHMH. Aktivitas sehari-hari saya sebagai advokat, Iya. dan kebetulan berkantor di kantor advokat Dr. Abdul Salam SHMH yang beralamat di Ketintang, Surabaya. Nah guys, kalian sudah kenal kan dengan Bunitanya? Mungkin nih, kalau kalian masih penasaran, boleh nih cek akun Instagramnya Bunita. Terima kasih. Oke, langsung aja ke pertanyaannya ya, Bu. Jadi, sekarang ini kita bakalan ngebahas mengenai etika-etika yang perlu kita miliki kalau misalkan kita mau berpendapat di sosial media atau di dunia digital. Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih, etika itu apa sih? Etika menurut Kamus Besar Indonesia, Ya. etika sendiri adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Jadi lebih ke nilai moral, seperti itu ya. Tapi secara epistemologi, etika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kualitas diri seseorang dan menjadi penilaian moral atau sikap seseorang dalam menanggapi sesuatu hal. Itu secara epistemologi. Oh, jadi seperti itu ya Bu dengan Iya. etika sendiri. Nah, Bu, Benar. bagaimana dengan pengertian etika digital? Apakah ada perbedaan di antara etika sendiri dengan etika digital ini? Oke, baik, terima kasih. Digital secara umum itu adalah bentuk modern atau pembaharuan dari penggunaan teknologi yang mana sering dihubungkan dengan hadirnya internet atau teknologi komputer seperti itu. Nah, untuk etika digital sendiri ini secara umum ya, secara umum itu adalah seperangkat prinsip, kembali lagi pada pengertian awal ya, seperangkat prinsip dan norma yang mengatur perilaku individu saat berinteraksi di dunia maya. Seperti itu ya. Ini mencakup bagaimana kita berkomunikasi, berbagi informasi, menghormati privasi orang lain. Etika digital ini penting dalam menciptakan lingkungan online yang aman, nyaman, saling menghormati, di mana setiap orang dapat mengekspresikan pendapatnya tanpa takut untuk diserang atau diintimidasi, seperti itu. Nah, oke. Berarti sebenarnya etika itu benar-benar penting ya, Bu, buat di kehidupan bermedia sosial. Sangat dan penting. kayak itu ya. Terus kalau misalkan sekarang saya mau nanya nih, Bu, hubungan dari etika yang udah dibahas tadi, etika digital sama kebebasan berpendapat tuh hubungannya apa sih? Kalau ada boleh dikasih tahu ke teman-teman digital kita. Oke, jadi begini, hubungan antara kebebasan berpendapat dan etika digital. Kebebasan berpendapat adalah hak fundamental bagi setiap insan ya. Jadi harus dihormati, tetapi harus diimbangi dengan etika. Karena kebebasan ini
tidak berarti kita tuh bebas seenaknya berbicara di sosial media, walaupun itu kita tidak berhadapan secara langsung nih sama orangnya. Jadi tetap kita itu harus ada moral untuk kita bisa mengerem diri kita, untuk kita bisa itu ini nggak boleh ya, ini boleh ya, seperti itu. Supaya untuk mengingatkan kita supaya dapat bertanggung jawab terkait apa nanti yang akan nantinya ke belakangnya itu seperti apa gitu loh, supaya efeknya itu tidak fatal. Iya, benar. Iya, seperti itu, untuk mengendalikan diri kita juga. Berarti bebas berpendapat bukan berarti kita bebas tidak memperhatikan hak dan martabat orang lain. Seperti itu. Makanya kembali lagi, pentingnya diterapkan etika digital dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi pelajar dan pengguna media sosial lainnya adalah yang pertama, untuk kita itu supaya berhati-hati menggunakan kata-kata dan konten yang diunggah, ya kan? Tidak menghina simbol atau kepercayaan orang lain, ya kan? Terus tidak menyebarkan berita atau informasi di mana berita itu belum terverifikasi kebenarannya, karena itu berakibat fatal terkait kebenaran tersebut. Kalau nggak benar kan bisa menjadi fitnah, benar kan? Iya, benar. Terus menggunakan teknologi digital untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila, contohnya gotong royong, keadilan dan demokrasi, seperti itu, adik-adik. Oh, jadi begitu ya. Nah, biasanya secara beretika secara dunia digital itu kan pasti ada tantangannya nih, Bu. Iya. Nah, menurut Ibu sendiri tantangannya yang dimiliki oleh setiap individu dalam mengekspresikan pendapat mereka di dunia digital itu gimana sih, Bu? Oke. Jadi salah satu tantangan utama adalah adanya resiko salah paham. Benar sih. Iya toh? Paham. Jadi mesti kan Banyak. ketika kita menggunakan akun atau menggunakan media sosial di mana itu singkatan-singkatan, tanda baca yang kurang pada tempatnya, nanti pasti mengakibatkan itu apa ya ini? Kok seperti ini ya? Contoh aja ya, kita WA nih. Contoh WA kepada orang tua, ya kan? Misalnya, kamu atau Fani nih, mau kemana? Kamu di mana? Kok belum pulang? Jawabannya mungkin dikasih emot, ya kan? Benar-benar. Ini bisa salah paham, apalagi sama orang yang lebih tua atau orang tua kita, ya kan? Makanya untuk adik-adik harus tahu kita itu berbicara pada siapa. Nah, inilah fungsinya etika untuk selalu kita terapkan, apalagi dalam media sosial atau era digital saat ini. Begitu. Nah, benar-benar sih, emang sebenarnya tantangannya itu banyak banget, Sangat banyak. apalagi kalau misalkan dalam kebebasan berpendapat itu tetap harus menjaga etikanya itu tadi kan. Setuju. Nah, gimana nih kalau misalkan ada seseorang yang berpendapat tapi dia itu dianggap salah sama orang-orang, misalnya ada selebriti atau artis yang mengeluarkan pendapatnya secara kontroversial, kan biasanya netizen itu suka langsung ngehujat gitu-gitu aja, suka bersikap keras gitu, Bu. Nah, sampai ada kasus di mana ada seseorang aktor dari Indonesia yang namanya itu biasanya dikenal dengan Abizar. Dia itu mau meremake salah satu film dari Korea yang judulnya itu Business Proposal. Nah, tapi di dalam Business Proposal ini kan biasanya ada karakter-karakter tersendiri gitu kan ya, Bu. Nah, tapi si Abizar ini tuh tidak mau meniru karakter tersebut, malah ingin menciptakan karakternya sendiri. Nah, ya itu sih, Bu. Oh, itu yang namanya cancel culture itu nggak sih? Benar-benar namanya cancel culture. Kalian tadi tuh bahas cancel culture ya? Arti dari cancel culture sendiri itu apa sih? Jadi sebenarnya cancel culture sendiri itu punya arti yang menindas seseorang secara langsung atau secara tidak langsung juga bisa, yang biasanya orang-orang itu dianggap salah. Tapi biasanya yang cancel culture ini baru baca beritanya dikit-dikit gitu. Tapi dari yang kasus tadi itu emang dia salah sih. Iya sih. Oh, ngerti ya aku Sekarang tanggapan Ibu mengenai kasus tadi itu gimana sih? Yang tadi ya. Iya, yang Abizar. Jadi kalau kita kembali lagi dari yang kita bahas ya terkait etika. Jadi gini, etika itu adalah nilai ya. Iya. Yang kembali lagi seperti tadi nilai. Kalau saya sendiri juga tidak terlalu kenal ya sama aktor tersebut ya, itu yang dari Indonesia itu ya. Cuma dari menanggapi yang teman-teman sampaikan ini, kalau beliaunya ini istilahnya apa ya?
menciptakan apa plagiat. mengubah mengubah sesuatu dari yang tidak Benar-benar. yang aslinya. Iya. Apalagi ini terkait hak cipta, menurutku kurang etis juga ya. Itu secara etika ya. Iya. Jadi kan tidak boleh demikian. Iya. Nah, kita juga tidak tahu itu semuanya berizin atau tidak. Iya. Karena kalau terkait izin masih kan nanti disangkutkan sama aturan kan seperti Iya, itu ya. benar. Jadi kalau menurut pendapat saya sangat kurang etis ya kalau beliaunya itu ingin merecovery ya Iya, sebenarnya benar. dari hak cipta orang lain ya kan. Kalau memang beritanya seperti itu Iya. ya wajar-wajar aja kalau misalnya netizen itu memboikot ya. Itu memang sanksi sosial Iya. di media sosial. Oh. Makanya sangat perlu sekali bahwa teman-teman ini sadar terkait etika. Apalagi etika dalam penggunaan di kita. Iya. Di era modernisasi saat ini kan. Benar. Supaya kita ini lebih bisa terarah, lebih bisa apa sih yang baik, Benar. apa sih yang tidak baik. Itu kalau misalnya kita di rule yang baik-baik aja, Iya. kita harus lebih berpikir jika kita kurang dalam memahami terkait etika dalam penggunaan media sosial, maka juga akan berakibat fatal. Benar. Terutama mungkin nanti apabila tuh menyebut nama seseorang, apalagi nanti menimbulkan fitnah. Iya. Kayak pencemaran nama baik gitu. Iya, itu ya mungkin teman-teman sudah tahu bahwa kita itu ada undang-undang ITE ya. Jadi Iya, ada undang-undang ITE. saya harap teman-teman lebih bijak dalam menyikapi dan menggunakan media sosial saat ini. Iya, benar. Tuh, dengerin ya teman-teman. Nah, kalau gitu nih Bu, membahas yang kasus tadi, gimana sih cara kita supaya kalau misalkan kita membaca suatu informasi atau menyaring informasi, itu supaya kita tidak salah dalam membacanya atau mengeluarkan pendapat kita tuh gimana? Begini, kalau itu suatu informasi cari dulu Iya. informasinya, kebenarannya. Terus kepentingan kita tuh apa? Iya kan? benar, Kalau ya. kita mau cawe-cawe terhadap urusan orang lain, cari tahu dulu. Iya. Jangan sampai kita itu cawe-cawe tapi tidak tahu kebenarannya, hanya ikut-ikutan. Iya, benar. Pengen eksis di dunia Iya. sosial, jangan ya. Karena apa? Masa depan teman-teman tuh masih panjang. Benar. Banyak-banyak membaca, Benar. banyak-banyak cari informasi terkait benar tidaknya, sumbernya dari mana. Benar. Terus lagi, fungsinya apa? Iya, Jadi gini benar. lebih Perlu ada present ya. Ketika kita hadir di situ itu nilai plusnya apa? Iya, benar. Jika itu untuk kebaikan oke, ya kan? Iya. Jika itu tidak menimbulkan kebaikan, maka jangan. Iya, Lebih baik benar. kita mempunyai sifat atau sikap yang bisa mengerem Benar. atau mengendalikan. Caranya seperti itu supaya kita tahu tupoksi kita. Iya. Jangan semua yang tidak urusan kita, ya kan? Itu juga termasuk etika loh. Iya, benar. Istilahnya turut campur, istilahnya sunat menyunat ya, Iya. potong memotong suatu informasi yang kurang benar itu tidak baik juga. Jadi kita perlu bisa menyaring, cari Benar. tahu kebenarannya seperti apa. Jadi saya harap secara pribadi teman-teman bisa lebih bijak ya, dan cari tahu dulu kebenarannya seperti apa. Ya. Oh iya sih Bu, benar-benar. Aduh, apalagi nih ya Bu, sekarang di zaman dunia digital udah minim banget dengan namanya privasi. Benar. Bahkan dari foto-foto influencer zaman dulu udah banyak terbuka. Kadang juga kayak supporter ini dapat mengganggu privasi dari influencer Benar, sendiri. Nah Bu, bagaimana atau pentingnya sih dalam kita menjaga privasi seseorang di dalam dunia digital ini Bu? Itu sangat penting sekali ya, karena kalau kita menyangkut privasi itu nanti pasti jatuhnya, apalagi privasi orang lain kan. Iya. Jadi saya harap teman-teman jangan sampai menyinggung privasi orang lain ya. Nanti jatuhnya kan banyak ya, Iya, salah banyak paham, banget. timbul fitnah. Sekarang kalau korelasinya apa kita mencampuri urusan pribadi atau privasi Iya. orang lain kan seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita itu kayak
kalau nggak ada kebutuhan, apalagi itu dilindungi loh. Iya. Data pribadi seorang, privasi seorang dilindungi. Jangan sampai sejauh itu, apalagi kita mengkorek-korek urusan orang lain, ya kan? Apalagi terkait privasi orang lain. Iya, gitu. Nah, jadi sebenarnya emang menjaga privacy itu benar-benar penting ya, Bu. Sangat penting. Jadi supaya nggak bikin orang malu juga. Kalau misalkan ada orang yang nyebarin itu kan jadi yang punya privacy itu juga malu gitu. Sangat. Nah, jadi sebenarnya itu kita boleh nggak sih, Bu, ikut cancel culture? Kalau misalkan boleh, sebenarnya cara supaya kita ikut cancel culture tapi tanpa memperburuk situasi itu gimana? Kita timbang-timbang dulu nih. Seberapa pentingkah kita ikut cancel culture tersebut? Kalau itu terkait kepentingan bersama, it's okay ya. Tapi Benar. kalau itu hanya untuk kepentingan pribadi seorang, menurut saya pribadi jangan. Kalau untuk perkembangan, untuk membangkitkan nilai-nilai kepribadian, membangkitkan dan mendorong supaya teman-teman lebih berwawasan, lebih berilmu, berpengetahuan, oke, enggak apa-apa untuk memberitahu kebenarannya seperti apa. Iya. Tetapi kalau misalnya itu tidak ada kepentingan, sejauh tidak ada manfaatnya, saya rasa kita ikut dalam cancel culture jangan ya. Benar. Jangan ikut-ikutan. Oke. Ikut dalam kelompok-kelompok yang suka geng-geng ngebully aja. ya. Iya, benar. Karena itu nggak baik juga. Kita banyak loh mendengar berita-berita teman-teman yang sering dibully, banyak yang mengakhiri hidupnya dengan keputusasaan. Kita juga harus ada empati tersebut. Tolong setiap langkah kita bisa berpikir, ditimbang kita ini melakukan ini itu positifnya berapa ya? Itu harus kita cari tahu dulu, kita timbang-timbang dulu. Supaya apa? Kita juga hidup kita tuh bermanfaat buat orang lain. Seperti itu ya. Iya. Nah, biasanya nih Bu, dari cancel culture sendiri tuh apa ada dampak positifnya atau negatifnya dari terhadap suatu individu atau di kalangan masyarakat gitu Bu? Iya, mestinya ada dong. Iya kan? Contohnya kita kembalikan lagi ke diri kita. Apabila kita adalah korban dari cancel culture seperti apa? Iya. Iya kan? Iya. Benar. Pasti kita juga akan merasa terhimpit kan ya. Jadi seperti itu. Iya, itu kalau secara pribadi ya. Makanya kita lihat konteksnya dulu. Kita nggak bisa ikut-ikutan ngeblok seseorang, ngeboikot seseorang, ya kan? Jadi kita lihat dulu nih. Kita harus bijak dalam menyikapi sesuatu. Kembali lagi seperti itu. Jadi kan kalau kita ngomong substansial tuh banyak ya, seperti itu. Tapi secara garis besar, saya sendiri berpendapat cancel culture itu kita lihat domainnya seperti apa kan. Gitu ya, kayak gitu. Jadi emang bisa melukai mental seseorang kalau misalkan cancel culture itu ya. Bisa depresi, bisa kehilangan kesadaran, kehilangan kendali. Apalagi menyerang nih privasi seseorang kan begitu ya. Nah di situ kita ini kan nggak tahu, apalagi di era digital. Sebenarnya apa sih? Kita kan juga belum tahu kebenarannya seperti apa. Terkadang nih dipotong nih sampai sini dipotong. Kita nggak tahu asal muasalnya, filosofinya gimana kan kita nggak tahu. Jadi itu tadi kembali lagi kita harus memverifikasi dulu secara bijak. Ini tuh seperti apa ya? Terus korelasinya itu bagaimana kan begitu. Terus kepentingan kita ikut di situ tuh apa gitu kan? Benar. Supaya tidak terjadi ini korban-korban. Kita harus bijak, bijak dan selalu beretika. Etika yang baik tentunya ya. Iya benar. Jangan sampai etika yang buruk ya. Iya. Nah, Bu, Ibu kan udah menjelaskan ini tentang dampak positif negatifnya. Iya. Nah, Bu, gimana sih di pandangan hukum tuh cancel culture tuh apakah ada hukumannya tersendiri ya, Bu? Kalau misalnya itu sudah menyerang pribadi dan menyebut ya, pasti ada dong. Kan jatuhnya nanti bisa pencemaran nama baik. Biasanya berapa tahun, Bu? Ya tergantung. Oh, Iya kan? tergantung.
itu jatuhnya kemana nih gitu kan. Ada pencemaran nama baik, ada timbul fitnah dan lain sebagainya begitu. Nanti lebih dalam lagi kalau jatuhnya berapa tahun. Yang penting teman-teman kalau udah mengarah ke undang-undang ITE ya kan, tentunya teman-teman sudah tahu semua tuh hukumannya berapa. Kan kalau di kita larinya ke ITE ya. Benar. Gitu. Benar banget. Kecuali kalau kita nggak bahas digital nih, ya kan. Nanti larinya ke KUHP. Benar. Nah, dari tadi itu kan kita ngomongin kayak akibat hujatan-hujatan netizen itu kan bisa mempengaruhi mental health dari seseorang itu tadi kan ya Bu. Bener-bener kayak netizen tuh keras banget, jadi bisa sampai ada yang bunuh diri, ada yang sampai pokoknya nyakitin dirinya dia sendiri gitu. Nah, saya jadi bingung nih Bu, kenapa sih netizen itu bisa lebih gampang marah di dunia digital daripada di dunia nyata? Biasanya kalau misalkan di dunia digital tuh cepet banget nyerangnya kayak aduh, terus sampai bisa nyakitin seseorang gitu ya. Tapi kalau di dunia nyata tuh malah kayak menciut, takut berpendapat gitu. Itu kenapa ya? Yang tadi ya mungkin cepet marah itu ya, yang bahasnya tadi ya. Ayo kembali lagi, pasti teman-teman juga sering gitu ya. Kenapa? Kayak gini perbedaannya kalau menurut saya pribadi, kalau di dunia digital kita kan nggak berhadapan langsung nih. Iya sih. Kalau kita berhadapan langsung nih, misalnya sama teman-teman kita bisa berinteraksi terkait mimik wajah, ya kan, ekspresi wajah, mata, hidung. Nah ini kan kita hanya pakai ini aja, suka-suka nih jempol nih. Digital kan, arti dari digital kan tekan-tekanan tangan gitu kan, namrik ya. Gitu. Bener. Terus lagi yang kedua tadi apa? Kenapa kalau misalkan di dunia nyata tuh orang lebih takut buat berpendapat? Gitu. Di dunia nyata apa digital? Nyata. Nyata. Ya karena berhadapan langsung. Iya, bener sih. Ya itu kan kembali Bener lagi. sih. Ya loh, ya kan. Apalagi nih kita misalnya kita siapa yang kita hadapi siapa Iya, gitu kan. makanya. Misalnya. Jadi kayak orang kaya sama orang miskin, Iya, benar-benar. Orang punya jabatan sama kita karyawan gitu kan. Gitu. Jadi perbedaannya di situ mungkin apa ya? Status sosial itu mempengaruhi loh. Status sosial Benar kan? Ya, benar. Status sosial itu mempengaruhi ketika berhadapan langsung kita bebas berpendapat enggak sih? Tapi status sosial juga kembali lagi. Jika sama-sama beretika, tentunya kita ada masa di mana kita bisa berpendapat dan di mana kita bisa dihargai pendapat kita. Benar. Gitu. Nah, biasanya Bu, sekarang itu kan banyak sekali ya orang yang menghujat dengan menggunakan akun anonim, dengan akun tanpa identitas. Nah, itu kan akhirnya timbullah suatu penyalahgunaan akun anonim tersebut. Nah, salah satu contoh kasusnya itu yang saya lihat-lihat itu ada seorang pria dari Jember nih Bu. Nah, dia itu pencemaran nama baik atau ujaran kebencian yang dicemarkan itu dari instansi-instansi pemerintah. Nah, dari perilaku dia itu dia mendapatkan keuntungan nih Bu dari orang-orang yang komen dari itu. Nah, gitu Bu. Jadi sebenarnya penggunaan akun anonim sendiri itu diperbolehkan apa enggak sih mendengar kasus yang tadi itu? Secara sejauh ini belum ada aturan ya terkait itu, tapi ada tapi sejauh akun anonim itu melanggar hukum, jelas nanti juga mendapatkan sanksi kan. Benar sih. Apalagi kalau disalahgunakan gitu ya. Ya ingat kita juga ada tim cyber. Iya. Benar cyber. Itu kembali lagi. Jadi kembali lagi kalau itu sudah menyerang, menimbulkan kriminal, ya kan, benar sih. Merugikan orang lain atau instansi, ya tetap nanti dapat sanksi walaupun mereka memakai akun anonim. Kita kan ada tim-tim khusus untuk seperti itu. Itu kan udah menjelaskan akun anonim diperbolehkan toh. Nah, apakah ada sanksi atau hukuman bagi seseorang yang menyalahgunakan akun anonim itu? Tetap aja kalau itu sudah mengenai unsur ya. Jika itu sudah memenuhi unsur nih, contohnya pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya, pasti ada sanksinya. Nah, itu kan ada cara-cara sendiri nanti, upaya-upaya, ada timnya sendiri, begitu. Jadi siapapun yang menggunakan akun anonim tetap bijak ya dalam menggunakan akun tersebut, karena sejauh apapun sepak terjang Anda tetap akan direkod dan mendapatkan sanksi apabila itu merugikan orang lain dan melanggar undang-undang. Seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman saran-saran dari Bu Nita. Nah, sekarang Bu Nita ada saran nggak nih buat teman-teman digital kami supaya mereka tuh nggak salah jalan lagi dalam berpendapat? Gitu. Ada.
Jadi buat teman-teman di dunia maya tentunya lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan perkembangan teknologi. Karena apa? Itu untuk kebaikan diri kita sendiri, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, dan untuk masa depan bangsa dan negara. Terima kasih. Tuh, dengerin ya teman-teman, saran dari Bunita jangan dilupain. Terus jangan sampai kalian masuk telinga kanan keluar telinga kiri, jangan kayak gitu ya. Benar banget. Saran dari Bunita tuh bukan cuma buat kalian, tapi buat kita juga tentunya. Jadi pokoknya kalian jangan sampai lupa sama saran-saran dari Bunita supaya kalian nggak salah jalan lagi dalam berpendapat. Baiklah, terima kasih ya Ibu atas Sama-sama. waktu, atas ilmu yang diberikan kepada kami dan juga teman-teman digital. Semoga bermanfaat. Ya, Jujur bermanfaat sih banget. Bu, saya juga dengan teman-teman sudah makin paham tentang hal yang Benar. begitu. Iya benar juga, aku tuh jadi paham loh tentang etika-etika berpendapat yang sebelumnya nggak tahu. Jadi tahu berkat kita. Makasih. Benar-benar aku juga jadi makin banyak ilmunya tentang Semoga etika-etika. bermanfaat. Bermanfaat banget, Bu. Iya. Karena memang ini ya. Oh, iya. Perlu. Iya, perlu, memang diperlukan banget, apalagi banyak anak-anak muda yang suka salah menggunakan media sosial gitu-gitu kan ya. Nah nih guys, sebelum penutupan aku ada pantun nih buat teman-teman digital dan juga kasih teman-teman tahu. semua. Pakai hoodie gaya kece, Cakep. jalan sore ke angkringan, Cakep. beda pendapat tuh oke, asal nggak saling menjatuhkan. Nah, oke teman-teman, segitu dulu ya podcast dari kita. Jangan lupain saran-saran dari Bunita tadi dan jangan lupain kita juga ya. Kami berharap podcast ini tuh bisa berguna buat kalian supaya nggak ada yang salah lagi dalam berpendapat atau mengeluarkan pendapatnya di media sosial. Oke, segitu dulu ya dari kita. Thank you for your time and don't forget to think after you click and watch this. Bye bye, kapan-kapan lagi.